pakailah Pertamax. Terus apa bedanya sama oplosan? Apakah cuma sekedar istilah doang, yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu pakai bahasa Indonesia gitu ya? Bisa jadi salah, bisa jadi nggak ada yang salah dengan oplosan. Dibuka secara online karena misalnya tadi ya udah pasti kualitasnya menurun, nilai kalornya menurun, densitasnya berbeda, kualitasnya berbeda, angka oktannya juga pasti turun. Sekarang kita mau ngebahas BBBM. Apa itu BBBM? Itu adalah bicara bahan bakar minyak. Untuk kalian-kalian yang punya kendaraan, mau mobil, mau motor, harusnya memang concern sama BBM ya, terutama kualitasnya, spesifikasinya, jenisnya bahkan gitu ya. Yang nantinya itu bakal berpengaruh ke kendaraan kalian, gitu. Nah, sekarang kita mau ngebahas yang lagi rame itu kan antara BBM oplosan, bisa nggak sih BBM dioplos, atau bahaya atau enggak sih BBM dioplos, dan lain sebagainya. Kita bakal bahas singkat aja sebenarnya, ya sekedar untuk sharing aja, siapa tahu bermanfaat untuk kalian-kalian yang memang cinta dengan kendaraannya. Oke, lanjut aja kita semula ya. Oke, yang pertama itu pastinya RON ya. Banyak banget istilah sekarang RON itu bermunculan, RON. RON sendiri itu merupakan Research Octane Number. Jadi itu yang menandakan jenis atau kualitas dari bahan bakar itu sendiri. Kalau di Indonesia itu ada 90, itu sekelasnya Pertamax ya. Pertalite ya. Terus 92 itu Pertamax, ada juga yang 95 yang baru yang Pertamax Green, sama yang Pertamax Turbo 98. Ini yang paling ini. Nah, sementara kalau misal itu buat penggunaan mobil harian. Kalau misalnya kita bicara untuk mobil-mobil balap dan lain sebagainya, itu bahkan ada yang oktannya di atas itu. Apa sih ngaruhnya oktan ini gitu ya? Jadi oktan itu sebenarnya angka yang bakal menentukan seberapa cepat si bahan bakar itu terbakar di ruang mesin ketika dia dikompresi. Jadi semakin tinggi oktannya, itu bahan bakarnya semakin susah untuk dibakar. Efeknya apa? Efeknya jadi pembakarannya atau daya ledak dari si mesin itu jadi makin kencang dan makin besar, yang berefek pada mobilnya juga mungkin atau biasanya makin kencang gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya kita pakai oktan 90, dia kalau misalnya ini batas atas dari si ruang mesin, nah ini kan piston ya, dia kan mengkompresi gitu, ngepres. Kalau misalnya bahan bakarnya nggak sesuai sama tingkat kompresinya, jadi dia baru di sini aja tuh udah kebakar. Akhirnya apa? Mobil tuh jadi ngelitik, jadi kayak detonasi gitu, yang akhirnya pembakarannya nggak sempurna. Efeknya bensinnya jadi lebih boros karena dia belum waktunya terbakar, udah terbakar gitu-gitu lah ya. Nah, sementara kalau misalnya bahan bakar yang oktannya lebih tinggi, itu dia benar-benar presisi, jadi sampai benar-benar padat banget, baru dia kebakar. Nah, terus relasinya atau relevansinya ke mobil tuh kayak gimana? Tadi, kita harus tahu dulu nih spesifikasi dari mobil-mobil kita tuh kayak gimana, dan cocoknya itu pakai bahan bakar dengan angka oktan atau RON-nya itu berapa. Kalau misalnya mobil-mobil modern untuk sekarang, itu sih sebenarnya rata-rata atau dihimbaunya itu di oktan atau di RON 92 atau sekelas Pertamax. Walaupun memang karena ada beberapa penyesuaian atau settingan khusus untuk pasar Indonesia, akhirnya bahan bakar yang 90 pun itu masih bisa diminum, atau Pertalite itu ya. Walaupun ya tadi banyak ininya. Pertama ya itu cuma sekedar kebakar doang, atau mobil cuma sekedar maju doang. Ruang bakarnya juga pasti nggak bakal sebersih dari oktan yang di atasnya atau RON yang di atasnya. Hal-hal itu yang bikin kenapa kita harus menyesuaikan. Pasti disesuaikan sama kompresi mesin atau rasio kompresinya itu biasanya ada entah di buku manual atau kalian browsing juga sebenarnya banyak. Nah, disesuaikanlah sama itu. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah bisa nggak sih bahan bakar dioplos atau di blending, atau apa sih perbedaan blending dan oplos gitu ya? Kalau simpelnya dari pemerintah itu ya, kalau blending itu dia mencampur sesuatu yang tidak merubah spesifikasi, yaitu bahkan justru malah meningkatkan kualitasnya. Itu biasanya berupa aditif BBM. Itu banyak banget, di luaran juga banyak yang katanya bisa naikin oktan lah, yang katanya bisa nambah pembakarannya jadi lebih sempurna. Ya mungkin benar, mungkin enggak, karena memang nggak semuanya juga teruji secara laboratorium. Tapi ya itu, blending itu biasanya ada bahan aditif tersendiri yang sengaja khusus dicampurin supaya bisa meningkatkan kualitas atau karakter dari si BBM itu sendiri. Misalnya karakter BBM ini
dengan oktan yang sama ya, sama-sama 92 misalnya gitu ya, dia bikin mesin lebih bersih. Nah yang ngebersihin itu kan bukan BBM-nya, tapi aditifnya. Gitu juga sebaliknya, ini bikin akselerasinya jadi lebih ringan. Nah ini juga bukan BBM-nya, bukan RON-nya yang bikin itu lebih ringan, tapi aditifnya. Itu blending, kalau misalnya bahasa pemerintah gitu ya. Terus apa bedanya sama oplosan? Apakah cuma sekedar istilah doang, yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu pakai bahasa Indonesia gitu ya? Katanya sih beda. Nah, sementara oplosan itu adalah mencampur dua bahan yang bikin secara spesifikasi dan juga kualitas itu berubah atau bahkan jadi rusak. Nah, tapi nggak juga gitu ya. Sebenarnya banyak cara sederhana atau cara simple kalau misalnya kalian lari ke belakang beberapa tahun yang lalu gitu, ketika bahan bakar itu atau harga BBM tiba-tiba melejit gitu ya, dan belum zamannya era mobil listrik, jadi masyarakat nggak bisa beralih ke mobil listrik, akhirnya mengoplos bahan bakar secara pribadi atau secara manual. Itu sebenarnya simple. Jadi kalau dulu kan masih ada BBM premium ya. BBM premium itu dicampur sama Pertamax Plus waktu itu ya. RON 88 dicampur sama RON 95 waktu itu. Nah, gua nggak tahu formulasi secara saintiknya itu benar apa enggak, tapi akhirnya dengan pencampuran itu dengan komposisi tertentu, misalnya RON bahan bakar 88-nya lebih banyak, sementara yang 92-nya cuma 40% gitu ya, 60-40 misalnya. Nanti akhirnya jadilah itu bahan bakar RON 92. Jadi 88 campur sama 95 jadi 92. Itu formulasi yang ditemukan berdasarkan experience dari masyarakat sebenarnya ya, bukan dari scientific. Nah itu sebenarnya bukan blending, tapi oplosan. Dan sebenarnya sah-sah aja dan bisa aja terjadi. Dan ke mesin juga secara jangka pendek itu tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan ada beberapa orang yang entah itu secara sugesti atau beneran secara data, ternyata beneran nih, oktannya naik gitu ya. Sementara klaim dari beberapa operator kayak Shell, kayak BP dan lain-lain, proses blending itu memang tidak bisa meningkatkan oktan. Karena tadi cuma aditif doang yang tambahin. Tapi kalau proses oplosan itu mungkin ya bisa memainkan oktan. Gitu. Terus apa sih relevansinya sama mobil gua gitu ya? Ya tadi kalau misalnya kalian pengen beli Pertamax turbo karena mesinnya mungkin sesuainya sama itu, tapi ternyata kemahalan banget gitu ya. Akhirnya beli aja BBM yang murah dengan komposisi yang lebih banyak, terus dicampur atau dioplos sama BBM yang oktannya lebih tinggi, akhirnya dapatlah spesifikasi yang sesuai sama mesin. Nah itu kira-kira oplosan menurut gua gitu ya, secara pribadi. Jadi bisa jadi salah, bisa jadi nggak ada yang salah dengan oplosan. Apalagi kalau misalnya memang dilakukan dengan kesadaran dan oleh kita sendiri gitu ya. Kita beli BBM sendiri di SPBU gitu. Gua nggak tahu deh kalau misalnya ini dilakukan oleh yang besar gitu ya skopnya. Tapi baik lagi seperti itu. Itulah kenapa kalau misalnya kita punya kendaraan dan kita sayang sama kendaraan kita, jenis spesifikasi dari BBM itu memang penting. Dan itu bisa dimodifikasi mulai dari yang manual biasa sampai yang tingkatannya udah laboratorium atau saintifik. Nah, itu sebenarnya fungsi di situ. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat seperti ini tuh bisa tercerahkan lah kalian. Jadi nggak cuma semena-mena, gue beli Pertalite dapatnya, beli Pertamax dapatnya Pertalite atau sebaliknya jalan itu sebenarnya nggak inilah ya gitu. Ya memang gondok juga, tapi kalau kalian lebih tahu jenis-jenis BBM-nya kayak gimana, apa itu RON, apa itu oktan, fungsinya untuk apa dan lain sebagainya, ya pada akhirnya nanti kita bisa selektif sendiri untuk memilih bahan bakar yang memang sesuai dan cocok sama spesifikasi mesin dari kendaraan kita. Gitu sih kira-kira. Ada komen-komen segala macam? Sampai nih dalam komentar, oke? Udah mau buka puasa. Sampai jumpa di video selanjutnya, gue pamit, peace.